Ini nih. Ada paketan datang. Paket. Nah, matiin tolong. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini menerima paket lagi. Paket apa ya? FNF ya. Friend and Family kalau kata orang-orang begitu. Intinya dikasih aja udah cukup. Kenapa dikasih? Begitulah pabrik figur. Beda kan? Pabrik figur itu beda. Oke, langsung aja. Mumpung lagi di kebun, kita bikin review sambil dengerin suara-suara ayam, suara-suara yang asik-asik di sini. Oke, ayo siap. Oke, langsung aja kita mulai. Ini produk yang akan kita review. Kita buka dulu. Seperti apa isi dan karakter kolaborasinya. Seperti biasa namanya kolaborasi ya. Kolaborasi itu pastinya membawa dua unsur karena dua karakter yang berbeda. Kali ini Aerostreet mengeluarkan kolaborasi yang sama-sama alas kaki disebutnya. Sepatu kan juga alas kaki, sandal jepit juga alas kaki. Footwear kalau bahasa Inggrisnya. Footwear itu meliputi segalanya, kayak insole juga masuknya footwear. Jadi beda dengan sepatu ya. Kalau sepatu emang karakternya hanya di sepatu. Nah, ini yang unik karena ini merek yang legend ya. Sandal jepit Swallow itu legend. Medan ya kalau nggak salah aslinya. Walaupun produksinya nggak tahu di mana, di Jakarta Barat dulu kalau ingat saya yang pernah kebakaran itu. Nah, ini juga masuk ke era kekinian si sandal ini. Makanya mungkin menggandeng Aerostreet untuk berkolaborasi jadi hal yang unik menurut saya. Oke, saya buka langsung. Ini dapat bonus sandalnya. Sandal Aeros ini taruh sini aja. Ini sandal Aerostreetnya. Saya buka dulu satu sandalnya dulu ya. Hanya dari sandal aja. Buang aja. Udah. Ini seperti biasa sandal jepit seperti itu karakternya. Ini water resistant ya, jadi paling cocok. Kalau saya paling suka karena ke masjid sering wudhu 1 hari 5 kali lebih enak. Kalau pakai sepatu kan harus copot, nanti basah-basah pakai lagi. Kalau sandal jepit emang kita Asia ini cocok banget ya, orang timur ini asik kalau pakai sandal jepit. Jadi selain pakai sepatu untuk acara resminya, sandal jepit untuk hariannya. Ini lumayan bagus ya, tebel 15 milian, berbahan rubber spon. Ini jepitnya juga dari rubber, jadi soft di kaki, nggak kaku, nggak lecet-lecet. Biasanya kan di sini kalau bahan yang kaku itu kan lecet. Nah, ini bagus. Saya coba pakai alat. Ini berapa? 45. Hardnessnya 45 sampai 50, jadi empuk ya teman-teman. Empuk dengan motif seperti ini pastinya nggak licin. Ini gripnya ya, jadi bagus. Lumayan lah buat rekomendasi teman-teman. Ya nggak hanya ke masjid sih, ke mall juga bagus. Udah gitu ada patternnya khusus Aerostreet. Nggak tahu nanti regulernya ini seperti apa. Cuman ini yang saya terima seperti ini. Jadi ini edisi khusus sandalnya Aerostreet Swallow. Oke, ini sepatu sandalnya udah kita review. Ini size berapa ya? Size 42. Wah, kaki saya kurang pas, harusnya 43. Rezekinya Angga berarti. Oke, kita buka. Ini kardus FNF nya seperti ini. Biasa nggak mau nge-review kardus lah, lainnya aja yang kira-kira keren. Oke, ini kardus. Nah, ini unik nih ya, stikernya, stiker unik. Sandal jepit kardus seperti biasa. Pastinya muat satu pasang, nggak mungkin setengah-setengah pasang nanti. Kita singkirkan dulu. Ini penampakannya. Ini kiblatnya tetap seperti biasa, kita berkiblat ke fans. Old school ya nggak ya? Iya. Old school. Jadi nggak usah dibahas ya masalah mirip-mirip, nggak usah dibahas. Panjang nanti, panjang, bulat, lebar. Ini yang unik bagian belakang. Ini motifnya seperti sandal jepit klasik Swallow. Coba deket. Ya. Back counter, bagian back counter ini pakai
bahan motif mirip dengan alasnya sendal swallow yang klasik. Kemudian kanvas tetap sama. Nah, ada yang unik lagi nih dari stripnya. Stripnya ini seperti jepitnya swallow ya, motif jepit swallow ini persis yang rubber stripnya. Oke, kemudian ini tetap kelas karakternya si Aero Street, berbahan PVC outsole ininya, PVC outsole dengan direct injection. Angkanya agak kesini biar kalau ngezoomnya enak. Direct injection, jadi beda ya antara vulcanize sama direct injection, itu yang harus kita sama-sama belajar. Direct injection itu dari liquid ke padat. Nah, kalau vulcanize itu dari melty setengah mateng menjadi padat. Itu karakternya beda. Sistemnya juga berbeda. Kalau injection itu dari cair ditembakin dalam 1 mol, nanti keluar dia sudah jadi padat seperti ini. Itu karakter vulcanize. Nah, satu hal yang bagus vulcanize tadi, sorry karakter injection yang bagus dari injection itu satu, dia tidak pakai perantara lem karena dia dari liquid, jadi masuk ke serap-serapnya, pori-porinya upper ya. Makanya banyak sekali sepatu yang menerapkan proses injection ini. Kalau di spot banyak ya, di spot itu ada yang bisa di injection itu poliuretan, kemudian PVC seperti ini, ada lagi pylon, tapi pylon secara proses untuk di sepatu yang karakter keras ini saya belum pernah ketemu. Mudah-mudahan aja ke depan nanti ada. Nah, untuk injection itu emang kelebihannya di situ. Jadi karena nggak pakai perantara lem, jadi dia sangat merekat banget di dalamnya. Di safety ada, di safety itu poliuretan itu mayoritas nggak pakai lem atau injection. Cuman ya efeknya biasanya berat, agak berat, lebih berat sedikit lah. Cuman untuk faktor bonding dijamin lumayan bagus tuh. Dan kalau sisi produksi emang investasinya lumayan ya. Kalau injection itu pabrikan rata-rata. Kalau kelas-kelas menengah itu kan investasi di mesinnya lumayan. Kalau injection safety aja Disma itu hampir 2M lebih, 2,5M itu rotary injection 24 station. Nah, ini lokal yang menerapkan injection. Di sisi lain selain vulcanize ya, selain vulcanize. Oke, kita balik ke karakter sepatu ini. Ini sepatu karakter square ya untuk toe-nya. Bisa teman-teman lihat, jadi semacam Vans, bukan semacam Converse. Ini sangat cocok untuk Asia Timur terutama. Kita ini Asia Timur ya, Asia Tenggara. Teman-teman kita di Indonesia, sepatu dengan karakter di luar lebar ini sangat bagus. Seperti saya sendiri cocok karena nggak lecet. Jadi di toe kita itu kan, kalau kita kan metatarsal kita itu agak lebar begini, jadi untuk sepatu-sepatu yang lebar lumayan nyaman. Tapi kalau teman-teman lihat sepatu-sepatu karakter Jepang ya, fan Jepang, Converse Jepang itu slim karena mereka dari kecil udah terbiasa pakai sepatu. Kalau kita kan zaman saya apalagi kan SMP, SD itu baru mulai menerapkan sepatu itu paling enggak 7 jam satu harinya. Beda sama karo orang-orang luar ya, udah dari bayi mereka udah pakai lahir. Dari lahir udah pakai sepatu. Jadi pas lah kalau dia menerapkan itu. Kemudian ini full lining ya. Sepatu ini full lining. Di dalamnya ini full lining. Ini sangat nyaman karena jadi kaki kita itu ada batasan foam 2 milian di dalam lining itu ada. Ini di dalam liningnya ini ada 2 milian lapisannya, jadi comfort lah untuk sepatu. Kemudian di tongnya juga ada foam di sini. Ini comfort juga, tujuannya untuk comfort. Kemudian kalau insole pastilah, kalau insole-nya kan kebetulan insole namanya anatomi insole ya, mereka apa namanya
cloud foam apa itu, aerofoams, bukan cloud foam, aerofoams kalau mereka menyebutnya. Ini bahan sangat lembut, kemudian ada rubbernya di bagian heelnya, impact absorbnya ini, jadi buat jalan membal dia enak. Nggak full ya, nggak full dipakein, tapi di sini ini khusus karena nyaman kaki itu intinya di tumit sini. Kalau nanti ditebelin semua kan jadinya sempit, makanya ditaruh di sini. Dan ini emang fokusnya kaki nyaman itu di sini. Itu kalau untuk insole-nya. Jadi sudah bagus lah ini untuk karakter sepatu brand lokal, udah teknologinya mantap ini. Kemudian ada tambahan lagi yang tadi kita sambung masalah vulcanize, bukan vulcanize, masalah injection. Ini hardness-nya lumayan rendah, jadi slip resistannya bagus. Biasanya kalau sepatu-sepatu menerapkan hardness rendah itu slip resistannya lumayan bagus, ngegripnya bagus, tapi abrasionnya kurang. Biasanya emang itu nggak bisa disatuin antara slip resistan dengan abrasion, itu nggak bisa. Kalau hardness-nya tinggi biasanya slip resistannya tinggi juga, mereka gampang licin, tapi abrasion testnya bagus. Nah ini yang sesuai fungsi, sepatu nggak bisa dipukul rata, karena di Indonesia kan kadang-kadang satu sepatu pengennya nyaman semua, tapi nggak bisa juga, karena sepatu itu tergantung karakteristik. Sepatu naik gunung, sepatu vulcanize buat main skate, sepatu buat main bola, sepatu buat lain-lainnya itu akan beda karakter sendiri. Makanya kalau sepatu vulcanize itu rata-rata keras, kaku, karena dia buat main skateboard kan. Nggak ada sepatu vulcanize skateboard itu yang awet, itu nggak bisa. Kalau mainnya pro ya, mainnya pro, kecuali yang buat santai-santai gitu awet. Makanya kalau pro pasti bagian sininya habis karena dihajar ke papan skateboarding kan. Sama kayak sepatu, kalau di safety ada namanya sepatu boot yang khusus buat ke tambang timah apa batu bara, itu nggak ada yang bisa kuat 3 bulan. Makanya nggak ada yang berani jamin 1 tahun sepatu aman tuh, nggak ada. Nah di skateboarding juga sama, saya pernah develop sama teman-teman juga gitu, saya cobain sampai dikasih tompel di sini kan, tetap aja kalau yang mainnya harian dipakai rontok juga itu. Nah makanya sepatu itu tidak nyaman tapi enak buat kelas-kelas keras ya, kelas-kelas main olahraga yang keras. Tapi ada juga sepatu yang seperti ini, karakternya seperti karakter skateboarding tapi dia convert, karena dilapisin macam-macam di dalamnya dengan insole yang seperti ini, dengan hardness-nya yang rendah juga. Berapa ini? 65 ya, 65 outsole 65, ini lumayan rendah dan tebel, ada rongga-rongga di dalamnya ini, jadi enteng tapi tebel. Ini yang membuat jadi nyaman. Jadi looks-nya bisa buat ke mall, bisa buat jalan-jalan ke pasar, nongkrong dan lain-lain, tidak harus sakit kaki. Karena emang peruntukannya seperti itu. Jadi tidak bisa ya, kalau kadang-kadang saya akan dikomplain sepatu kenapa nggak nyaman ya. Kita nggak bisa mukul rata karena kaki manusia juga karakter anatominya beda-beda. Kakak beradik aja nggak sama. Jadi sepatu hanya akan ngomong pas tapi belum tentu nyaman. Kakaknya pakai bagus, dipinjam adiknya enak pas tapi nggak nyaman, karena bentuk kaki ini bawaan lahir, ada yang lebar ada yang kecil seperti tadi saya bilang. Ini yang nggak bisa, kayak kaos beda. Kalau kaos enak ya diambil ratanya, tapi kalau kaki kan beda-beda. Itu yang membuat kadang-kadang parameter convertnya sepatu itu nggak bisa dipukul rata. Paling ya ngambilnya dikira-kira ya. Makanya kalau brand luar itu kan mengklasifikasi produksi itu sendiri-sendiri, antara ke Eropa Timur, antara ke Amerika, antara ke Asia, itu mereka mengcoding produknya sendiri-sendiri, karena nggak bisa antara brand yang khusus buat Jepang dijual ke Indonesia Timur gitu, kayaknya nggak pas nantinya tuh, jadi kemana-mana. Oke, ini jadi kembali ke sini utuhnya seperti itu. Apalagi teman-teman udah tahu kan, Aero Street kalau ngeluarin kolaborasi harganya mantap gitu kan, pasti ramah di kantong. Mudah-mudahan bisa kebagian semua. 5.000 pasang ya kayaknya ya, dengan 5 warna
hitam, biru, merah, apalagi gitu. Saya alhamdulillah dapat hitam, putih pas, nggak terlalu nyala, nggak terlalu alay buat saya. Itu mungkin teman-teman jadi rekomendasi buat brand-brand lokal semua. Yang jelas support produk lokal, karena dengan support kalian brand lokal akan semakin maju dan berjaya. Tentunya dari sisi kualitas juga akan tambah bagus. Itu aja untuk review singkat sore hari ini, langsung dari kebun kita sambil nyangkul tadi, tiba-tiba review sepatu, jadi nyambung sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.